mana keris ini adalah merupakan kesenian dan kebudayaan yang khususnya dimiliki oleh Kabupaten Pasuruan. Kondewi ting rasa pangrasa nyanjang jati wasanane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bertemu dengan saya di Dialog Silaturahim. Kali ini pada malam hari ini saya bersilaturahim di rumahnya atau kediaman Bapak Didi Hartono. Beliau adalah Kepala Desa atau Pak Lurah di Desa Kepulungan Gempol. Yang kebetulan beliau ini seorang kolektor keris. Yang mana keris ini adalah merupakan kesenian dan kebudayaan yang khususnya dimiliki oleh Kabupaten Pasuruan. Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini Pak Didi, Pak Lurah. Saya mau ngobrol-ngobrol masalah keris. Mungkin di sini keris kebanyakan kita tahunya adalah masalah klinik, tapi sebenarnya bukan itu. Yang kita cintai dari keris adalah kesenian dan kebudayaannya. Maka kita langsung saja bertanya-tanya kepada beliau, Pak Didi. Monggo Pak Didi mungkin bisa menjelaskan masalah keris, Pak Didi. Ya begitu. Kalau masalah keris, saya tidak tahu banyak tentang masalah perkerisan. Cuma saya itu dari bujang, dari nom-noman bingen, seweneng ngambil keris. Agak dekat sedikit Pak Didi. Tapi kan ibu kabeh Gus. Kenapa? Ibu kabeh, masalahnya gini. Gimana? Saya tidak terlalu pandai lah terkait masalah perkerisan. Toh saya itu cuma barang yang jelek-jelek saya perbaiki, saya baguskan. Oh, mana keris di Pasuruan itu yang sedikit tahu banyak saya keris sejenis brojol lah. Tentunya saya juga punya lah terkait masalah keris itu brojol yang dipercaya bahwa keris brojol ini adanya di Pasuruan. Mungkin ini brojol itu. Ini asli punya Pasuruan Pak Didi ya? Insya Allah ngoten. Brojol ini sejenis keris brojol winongan. Jadi winongan itu ada macam dua, ada winongan Pasuruan, ada yang namanya winongan Tuban. Nah ini sejenis winongan Pasuruan, ini sejenis brojol. Pada umumnya kalau jare mbah-mbah bingen nek keris brojol itu sing duwe iku biasa dukun, lek gak dadi dukun gak mungkin duwe keris brojol. Biasanya dimiliki oleh para dukun berarti ya? Dimiliki para dukun, tapi sejenis keris brojol ini kan bereluk satu, ndak bereluk dua. Nah, terkait masalah Pasuruan, bahwa ini historinya Pasuruan itu luar biasa. Berdirinya Pasuruan kurang lebih tahun 1009 kalau ndak salah. 1900-an ya? 1009. Oh 1009. Kalau enggak salah 1009. Sejarahnya kalau sedikit banyak dibawa dari Ratu Sima mulai tahun 600, tahun 6 Masehi. Dari tahun 6 Ratu Sima dari kerajaan Kalingga itu menuju ke Pasuruan. Terkait sampai nanti juga cikal bakal itu Mapel, Singosari sampai Majapahit, bahwa Empu Gandring sendiri juga ada sejarahnya itu mengatakan bahwa Empu Gandring juga dari Pasuruan katanya. Empu Gandring yang sudah terkenal itu ya, asal dari Pasuruan. Katanya. Lah sejenis brojol ini kan sudah saya sampaikan, brojol itu mulai tahun kurang lebih 600 tahun brojol yang di Pengku yang dibawa para mbah-mbah. Kalau di lain-lain kan namanya empu, cuma yang unik itu di Pasuruan. Istilahnya empu ndak ada.
Mbah, ada Mbah Sumendi. Berarti aslinya Mbah itu ya empu itu Pak Didi? Empu itu. Oh iya iya. Baru tahu saya. Terose kota. Nah, brojol ini sangat jarang dimiliki karena punya ciri khasnya sendiri. Brojol Winongan Pasuruan ini. Lah Winongan sendiri empuh-empuhnya, mbah-mbahnya banyak-banyak ada empu Ambologeni. Ada yang menamakan itu Pasuruan itu empunya kebagi dua. Wetane kali ambek kulone kali. Terose ngoten. Ada empu yang dari Pandansari, Pandanwangi. Daerah dhisik kula daerah Winongan iku Merangge. Di daerah Merangge itu banyak sekali sejarah mbah-mbah yang dulunya termasuk yang merawat Ken Arok. Oh ada kaitan dengan Ken Arok juga? Katanya. Loh iya kan Pasuruan kan berdirinya tahun 1009 di bawah Ratu Sima. Ken Arok sendiri sekitar 1182. Berarti termasuk yang tertua Pasuruan ini ya? Tertua lah. Iya. Tertua. Alhamdulillah ilmu baru ini berarti. Tertua Pasuruan tertua. Belum Sidogiri nanti. Iya. Sidogiri kan sejarah kan dari sodornya Sunan Giri ke dusun desa Sidogiri. Iya. Katanya saya sendiri nggak tahu. Nggih. Sampai sekitar menjadi cikal bakal 1182 itu kan era-eranya Ratu Mapel sampai 1000 berapa itu 1004 berapa 1047 kalau nggak salah sampai Singosari tumbang dikalahkan oleh Kediri, akhirnya Majapahit katanya. Terus brojol, apakah cuma brojol saja yang dimiliki Pasuruan? Apa ada yang lain? Banyak ya? Banyak sekali. Seperti cuma di kamar Gus. Yang sejarah-sejarahnya Raci, Empu, Bagus, Cilik sekarang menjadi sebutan desa Raci. Oh, awal mulanya juga dari keris juga itu. Keris, tapi pembuatnya empunya itu kerisnya kecil-kecil. Empu, Bagus, Cilik akhirnya yang disebut dengan Raci. Dengan nama Raci. Kalau punya Pak Didi ini usianya juga sama? Insya Allah sama, karena lebih antep. Ini kan sudah warangan ya Gus. Iya. Ini insya Allah asli. Berarti ini mahal Pak Didi ya? Nggak tahu, suka-sukaan. Oh suka-sukaan. Suka-sukaan. Ini anak mana yang apa nih? Ini mana di sini? Yang khasnya Pasuruan. Kayak seperti ini. Nah, ini kan buatan yang baru. Ngarani orang kan Kamardikan, Gus. Ya. Kamardikan. Oh, ini contoh buatan baru ini. Contoh buatan baru ini agak kasar. Kalau yang lama-lama itu kan kelihatan kayak ini. Ini lama ini. Lama dan baru itu dari bahannya apa dari pembuatannya, Pak? Dari bahannya. Dari bahannya. Kalau ini ada yang mengatakan betok, ada yang mengatakan tumbak sabrang. Ini juga lama. Ini era Majapahit. Era Majapahit itu ada terlihat semono kayak inilah kata dulu. Iya. Terus berarti keris ini memang benar-benar nggak ada apa khasiat khusus Pak Didi ya? Memang benar-benar kesenian dan kebudayaan nih, Kalau orang tua tuh sudah mengatakan gini, keris itu, gaman itu kembali nanti kepada empunya, artinya punya terah, nasab katanya. Hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki itu pusaka. Kayak saat ini lek ngarani lek polisi itu dia pistol. Iya. Kalau dulu kerajaan kan ada tombak, ada keris, hanya orang-orang kalangan tertentu, abdi dalem, ada yang namanya gaman ageman, macam-macam. Kayak ini Gus. Nah, ini termasuk sepuh. Ini namanya tombak jangkung.
Ini masih satu jenis gaman berarti ya? Ya ini ageman, ini katanya ini buatan Empu Saridin. Siapa ini, Bu? Empu Saridin? Empu Saridin termasuk yang dijuluki yang namanya Empu Jangkung ya ini. Berluk 3, katanya filosofinya kan begini. Apa namanya, Cipto, Rasa, yang satunya lali Agus. Cipto Rasa Mulya. Mboten, pokok intinya untuk meraih cita-cita. Oh, Katanya. Ini eranya yang membuat ini muridnya Sunan Kalijogo. Yang berarti namanya Empu Saridin. mungkin bisa dikatakan sebagai bentuk dari doa mungkin nggih. Mungkin. Maka sama halnya yang brojol keris luk 1 ini. Sifatnya orang kalau memiliki keris Lo itu lengkungan nggih, lo itu lengkungan. dalam Nah, lengkungan lo itu nggih. lengkungan. Ini sudah punya Gus, Empu Sombro Gus. Empu Sombro. Ya, era Jawa tapi Jawa Tengah. Ini sejenis brojol tapi pijetan. Oh, bikinnya pakai tangan ya. Pakai Masya tangan. Allah, orang dulu itu hebat-hebat. Katanya ini kan ada pijet-pijetan, kelihatan pijetan. Ini dulunya ya wayang Gus, berkarat, nggih, namun enggak terawat sama orangnya. Dapatnya dari mana Pak Didi, zaman Pak Didi? Apakah sampean ada terah sehingga punya banyak keris seperti ini, apa koleksinya gimana dapatnya? Macam-macam, ada dikasih, ada yang beli, kadang dapat sendiri. Saya itu kalau cari pusaka ndak kayak di film kayak ambil ndak. Saya biasanya itu cukup saya kasih kain, saya berikan dupa, kembang mawar, melati sama kembang apa niku lek ngaran niku kembang gading lah niku biasa. Hanya itu saja. Kita lihat nanti kan ada sinar, macam-macam sinar. Kalau biasa sinar putih, paling enggak saya dekati langsung saya ambil. Itu sejenis kepercayaan berarti nggih, mungkin nggih. Saya Atau sendiri, ritual. saya nggak merasa ritual. Ya opo ya karena ini. Cuma kapan-kapan lah kita tes, Ya, ambil. Boleh, Terus boleh. itu Kapan-kapan kita nyoba kita coba proses ngambilnya bagaimana gitu ya. proses supaya kenapa saya itu kasih kain supaya orang-orang tahu sendiri nanti. Oh, gitu. Jadi istilahnya aneh tapi nyata gitu Pak Didi ya. Tapi intinya saya enggak memaksa-maksa. Ambil dikasih ya diambil. Kalau enggak kadang-kadang saya enggak cocok enggak ngambil. Kadang nemu di jalan ada. Soalnya banyak kadang teman-teman moron minta, kadang ada yang beli, kadang-kadang saya suka ya ganti duit ya saya jual Gus. Oh, ada yang laku ya. Ya macam-macam, ada 3 juta, 5 juta. Masya Allah, ini bisa dapat mobil ini kalau jual semua ini kerisnya ini. Di dalam masih banyak. Masih banyak ya. Kayak gitu kalau itu korolan Ya. ya atas. Ya nanti barangkali ada yang mau nyari keris bisa datang ke Kepala Desa Kepulungan, Pak Didi Hartono. Oke, terima kasih Pak Didi atas waktunya. Mungkin bisa kita sambung lain waktu. Oh, nggih. Kita coba praktek pengambilannya Pak Didi ya. Oh, monggo. Pelajaran golek keris itu pelajaran TK. Siap. Yang pasti keris itu bukan perkara klinik. Ini adalah murni tentang sejarah dan kebudayaan yang harus kita banggakan, harus kita lestarikan. Oke, cukup segitu saja mungkin dari saya. Kita sambung di lain waktu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.